sebelum kita membahas hadis-hadis yang berbicara tentang makanan ini, ya, ada baiknya mungkin kita bahas dulu, kenapa sih kita itu harus memakan makanan yang halal? Ya, kenapa kita harus memakan yang halal? Kenapa pakaian kita harus yang halal? Yang pertama adalah kenapa kita harus yang halal? Pertama adalah karena dosa pertama manusia itu bab makanan ternyata. Coba lihat, Nabi Adam alaihissalam, ya, kan masuk Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa di surga. Kemudian keluar dari surga gara-gara apa? Gara-gara makanan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dalam surat Al-A'raf ayat 19, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu, fakula min haitsu syi'tuma, maka makanlah terserahmu. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini saja. Ini kan gara-gara itu, maka apa? Nabiullah Adam alaihissalam, ya, karena memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti akhirnya dikeluarkan dari surga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini buat kita semuanya. Yang kedua adalah agar doa kita tidak terhalang. Jadi salah satu yang menyebabkan doa kita tidak mustajab adalah karena kita memakan makanan yang tidak halal. Ya, artinya kalau kita memakan yang halal berarti doa kita akan mustajab. Dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa, ya, kata Rasulullah SAW, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiba, dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Makanan, ya Allah akan menerima kalau kita bersedekah harus dari harta yang baik. Kalau harta yang tidak baik maka sedekah kita tidak akan diterima. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima abra bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada orang-orang mukmin sebagaimana diperintahkan kepada para utusan. Artinya kepada rasul-rasul. Jadi perintah untuk memakan makanan yang baik itu Allah perintahkan kepada orang beriman, termasuk juga Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Maka Rasul membacakan di sini dua ayat. Ayatnya yang pertama adalah faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makan yang baik dan amalkan amal soleh. Artinya kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa kita akan semangat melaksanakan satu kebaikan ketika kita juga makanan kita adalah makanan yang halal. Pernah kemarin saya bahas di 10 hari terakhir bulan Ramadan, salah satu yang menyebabkan kita jauh dari Allah, kita futur, kita ibadah jadi malas, salah satunya apa? Salah satunya adalah at-tadannus bil ma'siyah, yaitu kita terjerumus kepada kemaksiatan. Bisa jadi salah satu kemaksiatan itu adalah memakan makanan yang tidak halal. Makanya di ayat ini, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan yang baik. Kemudian wa'malu sholihah, kemudian setelah itu beramalah dengan amal yang soleh. Kemudian waqala Allah Ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan summa dzakara rajul. Kemudian Rasul menyebutkan ada seseorang yang kalau orang ini berdoa sesungguhnya dia akan dikabulkan doanya. Ada 4 karakter orang ini kalau seandainya berdoa itu dikabulkan. Tetapi karena ada makanan yang halal, minuman yang haram, ada makanan yang haram, minuman yang haram, kemudian pakaian yang haram, jadi doanya tidak mustajab. Yang pertama adalah summa dzakara rajul yutilus safar. Yang pertama orang tersebut adalah sedang melakukan bepergian. Makanya pernah saya ulang-ulang juga di sini bahwa orang yang salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa buat siapa? Buat orang yang sedang musafir. Makanya kalau ada orang yang bepergian, mungkin termasuk mungkin ibu-ibu suaminya ada tugas dinas gitu ya, keluar, kita ada pekerjaan jauh gitu kan, dia harus safar, maka salah satu yang diminta itu adalah minta doa kepada orang yang musafir itu. Makanya orang yang pergi haji, orang pergi umroh, yang diminta biasanya apa? Oleh-oleh atau doa? Doa kan, ada juga yang minta oleh-oleh gitu ya. Kan sudah dibahas itu minta oleh-oleh mah ya, ketika membahas tentang sodako. Tapi rata-rata kan kalau yang umroh atau yang haji itu yang sering minta itu adalah doa. Sampai ada kalau yang mau umroh teh, sampai ada mungkin yang pertama atau kedua, ketiga kali umroh mah sampai update status. Yang mau didoakan ketika di Mekah silahkan komentar di bawah gitu. Ini zaman ayeuna mah gitu ya. Ada juga yang
Dia teh mungkin di grup teh insya Allah saya akan umroh, mangga yang mau didoakan khusus ya. Tapi tidak ada tarifnya aja doanya gitu ya. Cuman didoakan, ya mangga boleh-boleh saja, silakan saja. Sampai ada yang datang ke sana tuh mungkin bawa kertas gitu ya. Itu teh doa si A di kertas ini, doa si B di kertas ini, doa si C dan seterusnya. Tertulis. Kenapa? Orang yang sedang umroh itu, orang yang sedang haji itu doanya mustajab. Pertama dia tamu Allah, yang kedua dia sedang musafir. Karena orang yang sedang melaksanakan umroh, melaksanakan haji kan dia sedang musafir. Maka yang pertama adalah itu. Jadi yutilus safar. Kemudian asy'asa aghbaro. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, pertama dia sedang musafir, kemudian rambutnya kusut dan berdebu. Artinya betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan betapa banyak orang yang mungkin rambutnya berdebu, kucel gitu ya, tidak dipandang oleh orang, tapi kalau berdoa kepada Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini yamuddu yadaihi ilas sama. Yang ketiga supaya doa kita mustajab tadi adalah sedang musafir. Yang kedua adalah tadi dengan kondisi kita yang memang betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Yang ketiga orang ini mengangkat tangan. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu maha pemalu dan Allah juga maha mulia. Allah itu akan malu ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia berdoa Allah tidak mengabulkan. Ketika tangannya diturunkan, doa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dalam ayat ini, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, dia sampai doanya apa? Berulang-ulang. Artinya yang keempat adalah supaya doa kita mustajab, doa kita diulang-ulang. Maksudnya kalau berdoa 3 kali, makanya ada yang biasa baca zikir pagi dan sore. Kan ada buku zikir pagi dan sore ataupun ada buku Al-Ma'surat gitu ya. Itu kan kumpulan zikir pagi dan sore. Di situ kan dibacanya apa? 3 kali. 3 kali, walaupun dibaca 1 kali juga boleh. Dan sunnah Nabi memang kalau ada satu kata, bukan satu kata, sunnah Nabi SAW adalah memang kalau kita ingin menjelaskan kepada orang, tidak apa-apa kalau menjelaskan itu Rasul suka diulang-ulang. Kenapa? Supaya bisa dipahami oleh orang tersebut. Kemudian kata Rasul dalam hadis ini, wa mat'amuhu haramun, kemudian wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, makanannya, minumannya, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, ini adalah kaitan dengan makanan yang haram ini. Jadi kenapa kita harus halal? Supaya doa kita dikabulkan. Kalau kita memakan makanan yang haram, sulit untuk dikabulkan. Makanya pantas kalau Abu Bakar itu kan pernah memakan makanan yang makanan itu asalnya gitu ya, dia punya budak, budaknya itu adalah dulu ketika masih jahiliyah pernah ditanya oleh seseorang jadi pura-pura jadi dukun. Kemudian akhirnya setelah lama ketemu dibayar waktu pernah jadi dukun itu. Kemudian makanan uang yang diberikan kepada makanan dan makanan dimakan oleh Abu Bakar dan Abu Bakar nggak tahu. Saking khawatirnya gimana? Abu Bakar begitu tahu bahwa makanan itu berasal dari uang seperti tadi, maka tangannya dimasukkan dan akhirnya dikeluarkan semua yang ada di dalam perutnya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah karena kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Supaya kita mencegah kita dari api neraka. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka sangat layak buat dia. Artinya makanan yang haram. Makanya saya pernah membahas kaitan mungkin dengan khusus buat ibu-ibu gitu ya. Jadi salah satu fungsi seorang istri itu adalah auditor keuangan keluarga. Ada dulu salafus soleh sampai mengatakan, istrinya itu mengatakan, wahai suamiku, saya bisa tahan dengan tidak punya makanan, dengan kemiskinan, dengan kemelaratan, tapi kami tidak tahan jika engkau memberikan makanan yang haram, karena itu adalah akan memasukkan kami ke dalam api neraka. Kan apalagi kalau bilangnya, wahai suamiku, aku ini lebih tahan dengan harta yang halal banyak daripada yang haram sedikit. Komo etama gitunya. Itu mah gak usah diomongin gitu ya. Jadi memang salah satunya auditor keuangan keluarga maksudnya apa? Dia itu bukan berarti setiap pulang kantor, ayo buka dompet, ada berapa? Bukan itu maksudnya. Tapi pastikan bahwa keuangan suami yang bekerja itu adalah betul-betul dari harta yang halal. Kenapa? Karena kalau ada harta yang haram, fannaru aula bihi, kata Rasulullah SAW, maka neraka itu sangat layak buat dia. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah mencegah timbulnya penyakit. Mencegah timbulnya
penyakit. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surat An-Nisa ayat keempat, ini kaitan dengan mahar sebenarnya. Wa atun nisa'a shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu an syai'in minhu, sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Jadi ketika an syai'in minhu fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah pemberian tersebut yang baik lagi baik akibatnya. Jadi makanan tersebut adalah sebagai makanan yang baik, kemudian baik juga akibatnya. Jadi fakuluhu hani'am mari'a. Kata para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan fakuluhu hani'am mari'a? Yang dimaksud dengan fakuluhu hani'am mari'a dalam surat An-Nisa ayat keempat ini, hani'an adalah yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Sedangkan mari'a adalah yang tidak menimbulkan efek samping setelah dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Ya, ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Maka apalagi kalau makanan yang haram. Ya, makanan yang haram itu nanti akan apa? Akan menyebabkan penyakit. Ya. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Jadi yang Allah haramkan itu pasti dampaknya adalah buruk. Kemudian yang kelima adalah, kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Karena kalau kita memakan makanan yang haram berarti kita mengikuti langkah setan. Supaya kita tidak mengikuti langkah setan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kisah di dalam surat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 35. Ini kan kisah tentang Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah kamu berserta istrimu di surga. Silahkan kamu makan makanan di situ, terserah kamu. Yang penting jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat berikutnya, ya, di ayat ke-36 disebutkan fa'azallahuma syaitan. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Apa? Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan apa? Menggelincirkan siapa? Nabi Adam dengan istrinya akhirnya keluar dari surga. Maka di ayat ke-37-nya disebut fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ini adalah ada 5 hal inilah sebenarnya minimal kenapa kita harus memakan makanan yang halal. Walaupun sebagian mengatakan kalau kita memakan makanan yang halal ini ada 5 hal ini. Dan ternyata kalau rezeki kita yang haram, jangan-jangan ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki nafkah yang haram. Kalau zakat jelas tidak mungkin diterima kalau berasal dari harta yang haram. Haji contohnya, ada dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ketika orang pergi haji, kemudian hartanya itu adalah berasal dari harta yang halal, ya, maka ketika dia melangkahkan kakinya, mengendarai kendaraan, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka wa yaqulu munadin, ada yang menyeru, labbaik wa sa'daik, ibadahmu diterima dan kamu termasuk orang yang bahagia. Tapi kalau ada orang yang hartanya berasal dari harta yang haram, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka la labbaik wa la sa'daik, kamu tidak diterima dan kamu pun tidak akan bahagia. Kenapa? Karena bekalmu termasuk berasal dari harta yang haram. Tapi ini kaitan dengan harta, tapi ini kaitan dengan makanan saja, minimal ada 5 hal tadi. Kenapa kita dalam kaitan dengan makanan itu adalah harus berasal dari makanan yang halal.